Oke, saya lanjutkan dua sisi. Kali ini saya ingin menghadirkan berita mengenai sejumlah nama politisi PD Perjuangan dan juga orang-orang yang dihubung-hubungkan dengan PD Perjuangan yang digadang-gadang akan maju memperkuat kabinet Prabowo Gibran. Kita lihat yang pertama di sini ya. Heboh kabar Budi Gunawan hingga Azwar Anas jadi menteri di kabinet Prabowo. Apa reaksi PDIP? Kemudian PDIP *2 BG Azwar Anas dan Oli ditunggu keputusan Mega soal masuk kabinet. Ini PDIP yang ngomong nih. Artinya ada nih Bang Ciko. PDIP bilang BG Azwar Anas dan Oli lagi nunggu keputusan Bu Mega soal masuk kabinet atau tidak. Dari politisi PDI Perjuangan. Saya nggak lihat ini dari judul beritanya. Saya kan hanya bisa berbicara apa yang saya tahu, apa yang saya dapat brief sebagai juru bicara. Sampai hari ini statement itu saya nggak tahu. Saya Pak Said Abdullah kalau nggak salah yang ngomong. Saya nggak mendapatkan update itu, ya bisa dikonfirmasi ulang ke Pak Said mungkin. Tapi kan kolega separtai nggak ada ngomong soal ini. Belum ada pembicaraan, kita juga ada grup WA partai. Ya, satu grup sama Pak Said juga nggak? Ada satu grup yang sama gitu. Tapi nggak pernah bahas itu di grup. Terkait itu, jadi saya nggak berani mengatakan itu. Jadi kita dikonfirmasi ulang aja dengan tokoh-tokoh yang menyampaikan. Dengan ini yang beredar artinya 3 nama, 3 kursi menteri kurang lebih ya, yang diharapkan PDI Perjuangan untuk bisa mendukung persatuan tadi. Kembali lagi, kita persatuan ke depan Indonesia. Gini loh, kan satu orang per orang itu tidak bisa kita katakan mewakili PDI Perjuangan kecuali itu yang menyampaikan Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu dulu yang harus difahami di PDI Perjuangan. Dan kita sudah sering terjadi tokoh-tokoh di PDI Perjuangan sesenior apapun menyampaikan hal-hal yang sepertinya kemudian menguat menjadi rumor yang seakan-akan itu menjadi keputusan terakhir, keputusan akhirnya kembali lagi ke Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi lebih baik kita menunggu ya kan tadi pertemuan antara Pak Prabowo dan Bu Mega ya kan, apakah jadi makan nasi goreng atau jadinya empe-empe ya kan, itu yang akan lebih menarik gitu. Dan saya rasa ini sesuatu yang betul-betul ditunggu bukan hanya oleh kedua belah pihak, bukan hanya oleh kader-kadernya seperti saya dan teman-teman di Partai Gerindra, tapi juga oleh seluruh rakyat Indonesia karena kita ingin tahu apa yang akan dibicarakan oleh dua tokoh ini dan menurunkan tensi Pilpres dan Pileg kemarin lah, itu juga penting sekali. Baik, saya mau bagi bangsa kita ke depan. Bang Pangi tadi kalau jubirnya bilang ini kita nggak bisa karena harus konfirmasi ke yang ngomong langsung. Di internal juga kalau ngomong sembarangan toh ujung-ujungnya Bu Mega juga yang memutuskan. Sebagai pengamat bebas dong ngomong apa aja dengan 3 nama yang beredar tadi. Kenapa pengamat bebas ngomong? Karena nggak punya bos. Gitu kan. Yang kedua, ya sana kan ada bosnya. Makanya kita bebas. Yang kedua, kan Pak Prabowo juga pernah bilang orang yang podcast itu lebih tahu daripada saya, kok bisa tahu daripada saya. Nah itu singgungannya Bang Ciko ke saya tadi. Nah ya nggak apa-apa itu kan. Tapi kalau nanti memang ada 2 menteri gimana? Omongan saya salah atau benar kan gitu? Tiba-tiba nanti memang nongol nih 2 menteri nih. Karena nggak ada katanya Nasdem diikhlaskan bergabung tanpa menteri, diwakafkan. Ya, luar biasa kalau tapi dalam politik apa politik itu tidak ada persamaan kepentingan gitu kan. Sekarang aja Bang Ciko aja udah mulai halus-halus nih, agak lembut-lembut biasanya kan. Ini hanya karena kursi ketua DPR aja nih. Ya, belum lagi kursi yang lain. Ya itu lagu lama kaset usang lah, kita tahu lah. Nah ini coba lihat politisi PDIP hari ini. Saya nggak mengatakan tiarap, tapi agak menurun nadanya sekarang semua. Karena sudah dapat kursi DPR tadi. Kursi DPR udah aman. Kalau enggak ganggu tadi, katanya MD3 tadi. Politik mungkin saja, nggak ada yang nggak mungkin. Nah saya nggak mau fokus ke situ Mbak Anggi. Saya ingin bicara tentang oposisi. Oposisi ini kenapa penting? Karena kalau negara tanpa oposisi itu akan menurunkan kinerja ekonomi, menurunkan kinerja penegakan hukum. Konteks oposisinya ini seperti apa? Apakah oposisi cukup di luar parlemen, di luar pemerintahan, atau oposisi itu harus benar-benar di luar pemerintahan? Atau oposisi di dalam juga bisa oposisi? Kok tadi disebutkan begitu? Menurut saya lebih elegan itu memang terlembaga. Nah sekarang kan begini, apa Bang Ciko ngomong ke saya, Bang Daniel ngomong juga, oposisi tapi nggak dapat apresiasi dari rakyat. Misalnya nih, kemarin harusnya kan nih milih PKS nih, karena apa? Kasihan PKS sudah oposisi 10 tahun, penyambung lidah rakyat. Tapi suara PKS nggak naik misalnya kan. Kemudian Demokrat juga nggak diapresiasi sehingga trauma. Sehingga nggak ada mau partai mau oposisi karena rakyat tidak menghargai oposisi. Benar nggak itu terjadi? Begitu, Bang Daniel? Tapi PDIP pernah oposisi loh dan pernah pemenang loh. Tapi diapresiasi oleh rakyat nggak? Dapat apresiasi dari rakyat karena oposisi nggak nanggung. Nggak oposisi nggak bisa oposisi nanggung. Bisa dapat apresiasi dari rakyat. Nah contoh hari ini dengan tidak adanya oposisi apa yang terjadi? Ada undang-undang ketok magic.
Satu malam. Apalagi itu undang-undang ketok magic. Undang-undang ketok magic itu undang-undang revisi KPK, undang-undang Minerba, Omnibus Law. Oke. Kemudian yang lain-lain. Tunggu, itu aja kita ada oposisi loh ya. Itu udah ada 2 oposisi, itu pun jebol. Kenapa? Di dalam konteks demokrasi ada nama redundansi. Berlapis di dalam membahas undang-undang, penuh kehati-hatian. Itu sudah ada 2 partai, PKS sama Demokrat. Itu pun undang-undang kita kebobolan juga. Bayangkan kalau tidak ada. Bayangkan tidak ada ya. kehati-hatian di situ. Padahal dengan ada oposisi, itu ada alternatif baru, ada pikiran baru, ada challenge, ada tantangan baru. Sehingga pemerintah berpikir keras. Utang tidak dibuat serampangan. Karena apa? Ada yang mengingatkan, ada yang mengkoreksi. Itu pentingnya oposisi. Ini kalau saya mendengarkan Bung Panggi bicara begini, seolah-olah partai politik dan politisi kita itu alergi sama oposisi. Benar demikian atau enggak? Tidak juga. Artinya kan Pak Prabowo tidak dalam posisi mengajak semua pihak itu berada di dalam pemerintahan. Itu yang harus dicatat ya. Posisi Pak Prabowo adalah mengajak semua pihak berkomunikasi dan membangun kesadaran bersama terkait kira-kira kalau dalam bahasa agama ini usludiyah, ini furu'iyah gitu. Kalau yang usludiyah kita nggak usah diperdebatkan, kita harus bersepakat semuanya. Itu tentang pokok-pokok ajaran agama gitu kira-kira yang nggak bisa kita perdebatkan. Nah, yang furu'iyah, yang cabang-cabang ini yang bisa kita pilih yang berbeda-beda, itu kita bisa berdebat di situ. Nah, sebenarnya dalam tataran komunikasi yang sedang dibangun Pak Prabowo itu pada tataran itu. Artinya gini, ada kesadaran jamak yang ingin dibangun oleh Pak Prabowo. Tantangan kita ini adalah geopolitik dan geostrategis kita nggak baik ini. Itu sudah Anda ulang 2 kali Bang Dali. Sebentar, nah, kemudian di dalam tantangan kita apa saja? Itu yang komunikasi yang selalu dibangun Pak Prabowo ketika membangun komunikasi dengan semua tokoh dan kemudian dengan semua partai politik. Kalau kemudian dari proses komunikasi itu ada yang memutuskan untuk ingin bergabung dengan Pak Prabowo membuka pintu. Tapi kalau kemudian tidak, ya tidak apa-apa. Justru harus menjadi pressure group di luar. Baik dari partai politik menjadi pressure group ataupun dari kelompok masyarakat yang lain, misalnya masyarakat sipil. Itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo pada saat ini. Yang saya khawatirkan kalau oposisi tidak terlembaga, tapi kan ada juga Bang Ciko ngomong itu. Meskipun kita berada dalam pemerintah, nanti kita bisa kritis. Karena buktinya yang ada dalam koalisi pemerintah pun kadang-kadang tidak semua setuju dengan undang-undang. Ada juga mereka berdebat. Tapi faktanya itu tidak efektif. Kalau tidak secara lembaga mereka menyatakan tidak berdampak oposisi. juga. Karena di dalam tiba-tiba seperti PKS dulu. Dia katanya masuk koalisi pemerintah di SBY, tapi waktu itu tidak setuju dengan kenaikan menolak kenaikan harga BBM pada waktu itu. Sehingga tidak loyalitas ganda jadinya. Jadi saya katakan begini, kalau nggak ada oposisi, yang repotnya nanti yang demo ini ya, itu anak STM demo lagi. Karena nggak ada partai politik yang bisa mengartikulasi, mengagresi kepentingan mereka. Civil society yang ngomong, saya pengamat yang nanti akan ngomong. Jadi oposisinya nih, PDIP kalau nggak jadi oposisi, Bang Ciko jadi civil society ntar yang jadi oposisi nih, tapi tidak dilembagakan nggak akan berdampak juga begitu loh. Saya jawab setelah pesan-pesan berikutnya, saya jawab sekarang. Jadi gini, prinsipnya tadi, ini kita udah terlalu jauh membicarakan soal sistem ya, sistem demokrasi. Kita udah lagi menjauh dari tadi topik pembicaraan pertama, apakah PD Perjuangan akan berada di dalam atau berada di luar pemerintahan. Betul, tapi pada prinsipnya kan ada bagi PD Perjuangan sejak awal kami sudah sampaikan, yang utama adalah kami menginginkan pemerintahan Presiden Prabowo ini sukses 5 tahun ke depan. Itu dulu. Dan kami berharap semua partai politik, baik itu yang akan berada di dalam atau berada di luar pemerintahan, itu juga menginginkan hal yang sama, berdoa, berharap dan mengupayakan hal yang sama. Nah, mengupayakannya itu kan bisa dengan berbagai cara, berada di dalam kabinet atau tidak berada di dalam kabinet, ya kan? Apakah berada di dalam kabinet kemudian betul-betul menjadi oposisi? Tadi udah disampaikan Mas Panggi, ya kan? PKS pernah juga mempunyai loyalitas ganda gitu, walaupun sudah terlembagakan bahwa mereka berada di dalam, kan itu kan dia terlembagakan juga, dengan dia berada di dalam kan juga artinya udah ada stempel bahwa lu bagian dari pemerintahan, kan gitu. Tapi kan kalau kita bicara soal sebuah negara, kan ada 3 branches of government, ada legislatif, yudikatif, eksekutif. Nah,
apakah ketika kita berada hanya di parlemen dan tidak berada di dalam kabinet, artinya kita akan selalu kontra terhadap keputusan-keputusan pemerintah? Kan enggak juga. Dan ini juga kan kita punya pengalaman terkait itu. Nah, PDI Perjuangan sendiri selama 10 tahun berada di pemerintahan Presiden Joko Widodo juga terkenal kok kita juga kritis. Kita punya anggota-anggota DPR yang dari sejak awal, bukan karena perbedaan politik kemarin, tetap kritis dan tetap melawan ketika ada kebijakan-kebijakan tidak pro pada rakyat. Periode yang lalu saja ada 2 partai oposisi itu tidak bisa mencegah terjadinya undang-undang ketok magic, apalagi bagaimana kalau seandainya tidak ada oposisi sama sekali. Ya mungkin belajar dari pengalaman itu tadi dan harus diulang-ulang. Memang kan gini ya. Kalaupun ada oposisi kan bukan berarti Anggi sebagai media juga tidak menjadi unsur checks and balance. Kalaupun ada oposisi sekalipun Mas Pangi, Adi Prayitno juga bukan berarti diam kan. Betul. Tetap akan bersuara. Betul. Nah, inilah bagian dari tugas kita masing-masing sebagai warga negara gitu. Harapan kami ya itu akan tetap berjalan sehingga partai-partai politik baik itu yang dari dalam maupun ada yang di luar tetap punya koreksi dan berupaya untuk melakukan hal-hal yang terbaik bagi bangsa. Mas Adi Pray, bisa nggak check and balancesnya jalan ini kalau oposisinya tetap di dalam katanya, nggak oposisi di luar dalam nggak masalah begitu? Dalam ilmu politik itu ada satu istilah yang disebut dengan kutukan presiden minoritas. Jadi ada kecenderungan dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim seperti di Indonesia, presiden terpilih tapi dia minoritas dukungan parlemennya. Itu terjadi pada SBY, terjadi pada Jokowi awal-awal 2014 dan terjadi pada Prabowo. Jadi Prabowo kalau tidak mengajak partai-partai yang kalah dalam konteks Pilpres kemarin, dukungan politik di parlemen itu tidak sampai 50%. Itu yang sepertinya apa yang disampaikan oleh Bang Nahnil, kawan-kawan Gerindra, ingin merangkul pihak-pihak yang lain. Sehingga keinginan untuk menyampaikan visi misi, merealisasikan janji politiknya, itu aman di parlemen adalah mengakumulasi begitu banyak kekuatan politik yang kalah pun dirangkul. Jadi ke depan, termasuk dengan merangkul PDI juga. Ke depan juga. di 2029, siapapun yang menang jadi presiden, tapi koalisi di parlemennya itu minoritas, wajib dia hukumnya akan merangkul. Kenapa? Takut oposisi itu akan semakin kuat. Saya ingat persis 2014 yang lalu, Jokowi memang presiden, tapi karena dia minoritas di parlemen, hampir setahun 8 bulan, kawan-kawan di parlemen, saat itu ada Setia Novanto, kemudian Fahri Hamzah, kemudian Fadlizon, cukup resisten. Tapi memang bukankah itu fungsinya legislatif untuk mengawasi kinerja pemerintah? Nggak bisa aja dong semuanya kur satu suara. Kalau itu memang tak ada bantahan apapun, tapi eksekutif dalam konteks ini punya kepentingan supaya parlemen itu tak ada yang resisten dan tidak ada yang protes. Karenanya partai yang kalah pilpres sekalipun diajak berkoalisi. Saya pada level mazhab sebenarnya jangan mengajak koalisi yang begitu mayoritas. Cukup misalnya 50% plus 1 atau cukup 60%. Ajak satu partai, ajak PDIP yang lain tinggalkan atau ajak Nasdem tinggalkan yang lain. Sehingga muncul perimbangan yang relatif kompetitif yang ini akan semakin kritis ke depannya. Nanti kita jawab ya, kita melihatnya begini, apakah PDIP oposisi sendirian masih mengkhawatirkan menjadi ancaman untuk koalisi Prabowo Gibran yang sudah gemuk? Nanti kita akan bahas ya, usai jeda saat lagi di Dua Sisi.